Kawan, ada satu adegan dalam film Interstellar yang kalau dipikir-pikir terasa lebih seperti pengakuan ilmiah daripada fiksi. Ini bukan sekedar teori fisika, tapi sebuah petunjuk bahwa mungkin keterpisahan adalah ilusi paling meyakinkan yang pernah kita alami. Selama ratusan tahun, manusia percaya bahwa segala sesuatu itu berdiri sendiri, bahwa benda di sini tidak ada hubungannya dengan benda di sana, bahwa kalau dua hal dipisahkan, maka hubungan di antara keduanya selesai. Itu bukan asumsi bodoh sih, itu logis. Itu sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari. Sehingga sampai di awal abad 20, ketika sekelompok fisikawan mulai meneliti realitas pada level yang jauh lebih kecil dari atom. Ini bukan dengan mata, tapi dengan eksperimen. Eksperimen yang dilakukan di laboratorium nyata. Salah satu orang pertama yang menyadari keanehan ini adalah seorang fisikawan yang namanya identik dengan kata jenius, Albert Einstein. Bersama dua rekannya, ia menganalisis sebuah kemungkinan aneh, bahwa dua partikel yang pernah berinteraksi mungkin tidak pernah benar-benar menjadi independen lagi, bahkan setelah dipisahkan sangat jauh. Einstein sendiri tidak menyukai implikasi ini. Ia menyebutnya dengan istilah yang hampir terdengar seperti lelucon, spooky action at a distance, aksi misterius dari kejauhan. Kalimat ini muncul bukan karena ia percaya, tapi karena ia curiga ada sesuatu yang belum lengkap dalam pemahaman fisika saat itu. Selama puluhan tahun, ini hanya dianggap sebagai perdebatan teoritis. Sampai akhirnya, di tahun 1960 dan 1970-an, fisikawan mulai merancang eksperimen nyata untuk mengujinya. Dan hasilnya bukan memperbaiki keanehan itu, justru mengkonfirmasinya. Eksperimen menunjukkan bahwa dua partikel yang pernah terhubung masih menunjukkan hubungan, bahkan ketika dipisahkan. Bukan secara metafora, tapi secara terukur, secara matematis, secara nyata. Fenomena ini sekarang dikenal sebagai quantum entanglement. Dan sejak saat itu, fisika tidak benar-benar sama lagi. Secara ilmiah, quantum entanglement adalah fenomena ketika dua partikel menjadi begitu terhubung, sampai identitas mereka tidak lagi bisa berdiri sendiri. Mereka tidak lagi eksis sebagai dua hal, mereka eksis sebagai satu sistem. Jika satu berubah, yang lain berubah. Bahkan jika dipisahkan satu galaksi. Seolah-olah pada level paling realitas, jarak tidak benar-benar ada. Sejak kita lahir, kita diajarkan satu hal yang begitu jelas, sampai tidak pernah kita pertanyakan lagi, bahwa kita adalah entitas yang berdiri sendiri. Tubuh kita punya batas. Kulit kita adalah garis pemisah antara kita dan bukan kita. Segala sesuatu di luar kulit kita adalah dunia luar. Dan segala sesuatu yang di dalam kulit kita adalah diri kita. Ini terasa begitu nyata, begitu jelas, begitu absolut. Tapi ada satu fakta yang jarang disadari. Otak kita tidak benar-benar melihat dunia secara langsung. Yang otak kita terima hanyalah sinyal. Iya, sinyal dalam bentuk cahaya yang memantul dari objek masuk ke mata, mengubah sel saraf menjadi impuls listrik, dan impuls dikirim ke otak. Jadi yang kita lihat bukan objek itu sendiri, tapi interpretasi otak tentang sinyal itu. Dengan kata lain, yang kita alami setiap hari bukan realitas mentah, tapi model realitas yang dibangun di dalam sistem saraf kita. Model yang sangat berguna, tapi tetap aja model. Dan dari model ini punya satu fungsi utama, menyederhanakan. Karena realitas yang sebenarnya terlalu kompleks untuk diproses secara utuh. Setiap detik ada miliaran informasi yang tersedia. Pergerakan udara, radiasi elektromagnetik, getaran, interaksi molekul, semua terjadi bersamaan. Kalau otak kita mencoba memproses semuanya secara literal,
kita tidak akan bisa berfungsi. Jadi, otak kita melakukan sesuatu yang sangat cerdas. Ia membatasi, ia menciptakan kategori, ia menciptakan identitas. Ia mengatakan, ini objek A, itu objek B. Ini diri kita, itu dunia luar. Padahal, batas itu bukan garis fisik yang benar-benar ada di realitas. Itu adalah garis yang dibuat oleh sistem persepsi untuk membantu kita bertahan hidup. Nah, quantum entanglement ini memperlihatkan sesuatu yang mengganggu asumsi ini, bahwa pada level paling fundamental, realitas tidak selalu terdiri dari unit-unit independen. Identitas partikel tidak selalu berdiri sendiri. Identitas mereka muncul dari hubungan mereka, bukan dari isolasi mereka. Inilah konsep yang sangat asing bagi intuisi manusia. Karena sejak kecil kita dilatih untuk melihat dunia sebagai kumpulan benda, bukan kumpulan hubungan. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, banyak hal dalam hidup kita bekerja dengan cara yang sama. Identitas kita hari ini tidak muncul begitu aja. Ia terbentuk dari hubungan dengan pengalaman, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan informasi yang pernah kita terima. Versi kita hari ini adalah hasil dari seluruh interaksi yang pernah terjadi dalam hidup kita. Bukan entitas yang muncul secara independen, tapi hasil dari jaringan hubungan yang kompleks. Dan ini membawa kita pada kemungkinan jauh lebih dalam, bahwa mungkin keterhubungan bukan pengecualian, tapi justru pondasi. Dan keterpisahan hanyalah tampilan permukaan. Tampilan yang dibutuhkan otak untuk bisa berfungsi secara praktis, tapi bukan gambaran lengkap dari realitas itu sendiri. Kawan, kalau narasi ini terasa sedikit mengganggu, itu wajar. Karena ini akan menyentuh sesuatu yang sangat fundamental. Bukan hanya tentang fisika, tapi tentang cara kita memahami keberadaan kita sendiri. Bahwa mungkin yang selama ini kita anggap sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah, sebenarnya adalah bagian dari sistem yang lebih luas. Sebuah sistem yang tidak terlihat, tapi selalu beroperasi. Kalau identitas tidak sepenuhnya berdiri sendiri, maka ada satu pertanyaan yang menjadi tak terhindarkan. Apa yang sebenarnya menentukan bagaimana sistem ini berkembang? Dan dari sinilah peran sesuatu yang selama ini kita anggap biasa menjadi jauh lebih penting dari yang pernah kita bayangkan, yaitu perhatian. Kalau kita bicara quantum entanglement yang memberikan insight bahwa pada level paling fundamental, realitas tidak selalu terdiri dari objek yang sudah memiliki keadaan pasti sejak awal. Yang ada adalah kemungkinan yang belum sepenuhnya terdefinisi, kemungkinan yang belum sepenuhnya memilih bentuknya. Dan dalam eksperimen kuantum itu ada satu momen yang sangat menentukan, yaitu momen pengukuran. Momen ketika sesuatu yang sebelumnya hanya berupa kemungkinan menjadi satu hasil yang spesifik, satu realitas. Nah sekarang kita tinggalkan dulu dunia partikel. Kita kembali ke dunia yang kita jalani setiap hari. Kehidupan kita juga pada dasarnya dipenuhi kemungkinan. Setiap hari ada ribuan jalur yang bisa terbentuk. Pertemuan yang bisa terjadi, ide yang bisa muncul tiba-tiba, keputusan yang bisa diambil, dan versi diri yang bisa lo jalani. Tapi hanya sebagian kecil dari kemungkinan itu yang benar-benar menjadi realitas hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa yang menentukan kemungkinan mana yang menjadi nyata? Salah satu faktor paling kuat adalah sesuatu yang sering kita anggap sepele, kita anggap remeh, yaitu perhatian kita. Karena perhatian bukan sekadar proses pasif, perhatian adalah proses seleksi. Dari jutaan informasi yang tersedia di sekitar kita setiap detik, otak kita hanya memilih sebagian kecil untuk diproses secara sadar. Dan pilihan itu membentuk pengalaman realitas kita. Analoginya kayak gini, misalnya lo beli mobil dengan warna kuning. Tiba-tiba lo mulai melihat mobil dengan warna kuning itu di mana-mana. Padahal sebelumnya, mobil dengan warna itu selalu ada. Nah ini, yang berubah bukan dunia luar, yang berubah adalah sistem perhatian lo. Jadi, otak lo sekarang menganggap informasi itu relevan.
Dan karena itu, ia mulai memunculkan warna-warna mobil itu ke kesadaran lo. Otak manusia memiliki sistem yang secara spesifik bertugas menyaring realitas. Sistem ini terus-menerus memutuskan informasi mana yang penting, informasi mana yang mesti diabaikan. Tanpa sistem ini, lo akan kewalahan oleh kompleksitas realitas. Dengan sistem ini, lo hidup dalam versi realitas yang telah difilter, versi realitas yang selaras dengan apa yang lo perhatikan. Artinya, pengalaman hidup kita bukan hanya hasil dari apa yang ada di luar, tapi juga hasil dari apa yang sistem saraf kita memilih untuk disadari. Dunia yang kita alami setiap hari adalah kombinasi antara realitas eksternal dan seleksi internal. Dan seleksi itu tidak netral. Ia dipengaruhi oleh apa yang secara konsisten kita arahkan perhatian kita. Ini bukan berarti perhatian menciptakan realitas fisik secara literal, tapi perhatian menentukan jalur mana yang kita masukin di dalam realitas yang penuh kemungkinan. Perhatian itu menentukan apa yang kita sadari, apa yang kita respon, apa yang kita kembangkan, dan pada akhirnya menentukan jadi apa diri kita. Kehidupan bukan jalur tunggal yang sudah terkunci. Ia lebih mirip lanskap kemungkinan. Dan perhatian kita adalah kompas, bukan yang menciptakan lanskap itu, tapi yang menentukan arah perjalanan kita di dalamnya. Dan ini membawa kita lebih dekat ke implikasi yang lebih praktis, bahwa posisi kita di dalam hidup bukan hanya ditentukan oleh kondisi eksternal, tapi juga oleh bagaimana sistem internal kita berinteraksi dengan realitas. Dan interaksi itu dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, apa yang kita perhatikan secara konsisten. Nah, jadi kalau perhatian menentukan jalur pengalaman yang kita masuki, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat penting, yaitu apa yang sebenarnya membentuk arah perhatian itu sendiri? Kenapa dua orang yang bisa hidup di dunia yang sama tapi mengalami realitas yang sangat berbeda? Kawan, mari kita bayangin, ada dua orang tinggal di kota yang sama, lingkungan ekonominya mirip, akses informasi juga sama, internet sama, teknologinya sama. Tapi 10 tahun kemudian, hidup mereka sangat berbeda. Bukan karena semesta pilih kasih, bukan karena energi alam, tapi karena sesuatu yang lebih sederhana dan lebih brutal, yaitu apa yang mereka perhatikan setiap hari. Misalnya gini, orang pertama bangun pagi, lalu baca berita negatif setiap pagi. Baca artikel konflik, fokus pada krisis, perhatiannya tertarik pada ancaman. Ketika itu terjadi, otaknya melakukan apa yang memang dirancang untuk dilakukan, yaitu mencari bahaya, rasa waspada, menguatkan pola bertahan. Secara neurologis, ini memperkuat jalur stres, dan secara psikologis, ini mempersempit kemungkinan. Mungkin dia nggak salah, dia hanya konsisten menguatkan satu jenis realitas berdasarkan perhatiannya. Nah, sementara orang kedua, dia bangun pagi, lalu membaca artikel yang membangun, mengamati peluang, bertanya apa yang bisa gue pelajari, lalu mencari koneksi. Lalu otaknya memperkuat jalur berbeda, yaitu eksplorasi, eksperimen, inisiatif. Hal ini bukan dia lebih beruntung, tapi dia hanya melatih sistem sarafnya untuk melihat segala kemungkinan. Nah, kalau dilihat dari jalur kehidupannya, sepertinya dua jalur mulai menjauh. Bukan karena takdir tiba-tiba ya, tapi karena akumulasi kecil setiap hari. Perhatian kecil membuat keputusan kecil yang menciptakan arah besar. Tidak ada satupun pencapaian besar yang berdiri sendirian. Setiap perubahan hidup selalu datang melalui koneksi. Koneksi dengan seseorang, koneksi dengan ide, koneksi dengan kesempatan, koneksi dengan lingkungan baru. Bahkan sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan mendadak sebenarnya adalah titik temu dari banyak koneksi yang tidak terlihat sebelumnya. Contoh paling sederhana adalah seseorang dapat pekerjaan bukan karena anginnya berubah arah, tapi karena dia melihat lowongan, dia memutuskan apply, kemudian seseorang membaca profilnya, dan orang jauh di sana memutuskan menghubunginya. Kawan, itu adalah rantai koneksi, dan rantai ini selalu dimulai dari satu hal: perhatian. Otak manusia bukan cuma organ berpikir, otak adalah sistem pendeteksi pola dan koneksi. Dari jutaan informasi setiap hari, otak memilih mana yang lebih relevan, dan yang dianggap relevan adalah yang selaras dengan apa yang sering lo perhatikan.
Itu sebabnya dua orang yang bisa berada di ruangan yang sama tapi melihat peluang yang berbeda. Hal itu bukan karena ada perbedaan besar pada peluangnya, tapi karena sistem deteksi mereka berbeda. Nah, lo tahu kan, dalam quantum entanglement, dua partikel yang terhubung akan selalu memiliki hubungan, bahkan ketika dipisahkan jarak yang sangat jauh. Bahwa koneksi yang pernah terbentuk tidak benar-benar hilang. Dan dalam kehidupan nyata, ini terlihat jelas ketika seseorang yang lo temui hari ini bisa menjadi titik perubahan hidup lo bertahun-tahun kemudian. Satu ide yang lo temukan hari ini bisa mengubah arah hidup lo selamanya. Semua itu dimulai dari satu koneksi kecil. Kenapa sebagian orang terlihat lebih terkoneksi? Hal itu bukan karena mereka punya kekuatan khusus, enggak kawan, enggak. Tapi karena mereka lebih terbuka secara kognitif. Mereka lebih sering memperhatikan, lebih sering mencoba, lebih sering merespon. Akibatnya mereka membentuk lebih banyak koneksi. Dan lebih banyak koneksi berarti lebih banyak kemungkinan. Ini bukan mistik loh, ini probabilitas. Jadi ada momen di dalam hidup di mana semuanya terasa stagnan. Nggak ada perubahan, nggak ada tanda. Tapi sebenarnya bukan karena koneksinya yang nggak ada, bukan karena kesempatannya yang nggak ada, tapi karena sistem perhatian kita berhenti mencari, berhenti membuka diri, berhenti merespon, dan ketika itu terjadi, realitas terasa diam. Tidak semua koneksi hilang karena takdir. Banyak koneksi hilang karena tidak direspon. Sebuah pesan yang nggak dibales, undangan yang ditolak karena ragu, ide yang nggak dieksekusi karena takut gagal. Hidup jarang menutup pintu secara dramatis kawan. Biasanya pintunya belum terbuka aja. Jadi kawan, gue mau jelaskan sekali lagi bahwa otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Setiap peluang baru terlihat seperti resiko. Setiap koneksi baru terlihat seperti potensi penolakan. Setiap langkah maju terlihat seperti ancaman terhadap kenyamanan. Dan disinilah banyak orang berhenti, bukan karena nggak mampu, tapi karena sistem sarafnya memilih aman. Self-sabotage jarang terlihat seperti sabotase. Ia terlihat seperti nanti aja, belum siap, bukan waktu yang tepat. Kalimat-kalimat itu terdengar rasional, tapi kalau diulang selama bertahun-tahun, ia akan membentuk pola. Dan pola itu memutus koneksi sebelum koneksinya sempat tersambung. Kawan, berapa banyak koneksi dalam hidup lu yang sebenarnya pernah datang, tapi lu sendiri nggak ngerespon? Kawan, realitas tidak berubah dalam satu malam. Kita harus mulai dari hal yang paling realistis. Perhatian lo nggak bisa lo ubah dengan afirmasi dalam satu minggu. Sistem saraf berubah lewat repetisi, bukan lewat euforia, bukan lewat seminar, bukan lewat satu video. Ini soal latihan kecil yang konsisten. Langkah pertama bukan berpikir positif. Langkah pertama adalah audit perhatian. Tanya ke diri sendiri, 30 menit pertama setelah lu bangun tidur, lu mengkonsumsi apa? 1 jam terakhir sebelum tidur, gue isi kepala dengan apa? Konten yang sering gue lihat di medsos, nadanya bagaimana? Karena itu yang membentuk filter lu. Lu lakukan itu nggak perlu langsung ekstrim. Cukup kurangi paparan yang mempersempit kemungkinannya. Kawan, momen paling krusial dalam hidup sering terjadi dalam 5 detik pertama. Detik ketika lo ingin mundur. Detik ketika lo ingin bilang nanti aja. Oleh karena itu lo latih satu hal. Tahan 5 detik pertama lo, lalu tanya, ini benar berbahaya atau cuma rasa gak nyaman? Banyak koneksi hilang bukan karena bahaya, tapi karena rasa ketidaknyamanan kecil yang menyeruak. Jadi harusnya dalam 5 detik pertama lo bisa deteksi. Kalau itu bukan ancaman nyata, coba lo respon sekali aja. Nah kawan, lo juga harus bedakan realisme dan delusi. Karena ini penting banget. Melatih perhatian bukan berarti lo mengabaikan masalah, menolak kenyataan, berpura-pura semuanya baik-baik aja. Realitas tetap real, masalah tetap ada. Tapi perhatian menentukan apakah lo hanya melihat ancaman atau juga melihat opsi. Kita hidup di dunia yang terlihat padat, rumit, acak. Tapi semakin dalam kita melihat, semakin jelas satu pola muncul. Segalanya terhubung. Di level partikel, di level teknologi, di level kehidupan manusia. Nggak ada percakapan yang benar-benar kecil. Nggak ada keputusan yang benar-benar remeh. Nggak ada respon yang benar-benar nggak berarti.
Semua bergerak dalam jaringan. Kadang kita melihat hasilnya, kadang tidak. Tapi jaringan itu tetap bekerja. Kita tidak bisa mengontrol semua variabel, tidak bisa mengatur semua kemungkinan, nggak bisa memastikan semua hasil. Tapi kita bisa memilih apa yang kita perhatikan dan apa yang kita respon. Koneksi mana yang kita rawat dan koneksi mana yang kita abaikan. Dan dari pilihan kecil itu, arah kehidupan terbentuk. Masa depan tidak datang seperti badai. Ia datang seperti akumulasi, seperti tetesan air, seperti jalur yang perlahan terukir. Hari ini terlihat kecil, besok terlihat biasa, tapi 10 tahun kemudian baru terasa bentuknya. Lu mungkin gak bisa mengubah dunia malam ini kawan, tapi lu selalu bisa milih satu koneksi untuk lu respon. Dan mungkin itu udah cukup untuk mengubah arah kehidupan lu.